Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita wajib bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siswa-siswi SMK Plus Taufikiyah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pondok Ramadan kali ini, alangkah baiknya kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada sekolahan kita tercinta SMK Plus Taufikiyah, dan kepada diri kita sendiri, agar di bulan suci Ramadan ini kita diberi kekuatan, keimanan, dan ketakwaan dalam menjalani bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Al-Fatihah. Di bulan suci Ramadan ini perlu kalian ketahui banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya. Salah satunya yaitu nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Di negara-negara lain seperti di Mesir itu juga merayakan turunnya Al-Quran ini pada malam ke-27. Kalau di Republik Indonesia sendiri ya biasanya umumnya dilaksanakan pada malam ke-17 Ramadan. Nah, di Mesir malam ke-27, di Indonesia malam 17. Lah pertanyaannya, yang betul itu kapan malam nuzulul Quran itu diturunkan? Ya, kita lihat ayat yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini pada malam keberkahan. Ya. Satu tahun itu ada 360 malam. Ya. Di sini tidak dijelaskan malam keberapa nuzulul Quran itu diturunkan. Ya, kita lihat ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Apa malam Qadar itu? Malam yang mulia. Ya. Di ayat ini juga tidak dijelaskan malam keberapa nuzulul Quran itu diturunkan. Kita langsung ke ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudal linnas. Nah, pada ayat yang ini dijelaskan nuzulul Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan ya. Nah, tepatnya di malam keberapa? Nah, semua itu rahasia dari Allah ya. Kenapa Allah merahasiakan nuzulul Quran ini? Agar Lailatul Qadar menjadi kejutan bagi umat Islam ya. Biar terus mencari beribadah setiap malamnya di bulan suci Ramadan ya. Seumpama Lailatul Qadar ini, nuzul Quran ini ya diturunkan pada malam ke-15. Mungkin umat Islam ya, masjid-masjid, musola ya, dan tempat ibadah yang lain di rumah itu yang ramai cuma tanggal 15 itu saja ya. Yang lainnya, hari yang lainnya pasti nggak akan datang ya.
Itulah alasan Allah mengapa merahasiakan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nah, kenapa Allah merahasiakan ya? Allah merahasiakan taubat nasuha, Allah merahasiakan haji mabrur, Allah merahasiakan doa ijabah, Allah merahasiakan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar agar manusia tetap beribadah setiap malamnya. Wis ndak kapok ya. Ya nanti kalau dijelaskan ya rahasianya Allah itu jelaskan, ya pasti manusia tidak akan beribadah lagi begitu. Jadi kita harus tetap semangat mencari nuzulul Quran dan Lailatul Qadar ya. Tanda-tandanya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar itu apa, Pak? Ya, dijelaskan banyak ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Lailatul Qadar itu akan jatuh pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, tepatnya di malam yang ganjil. Malam ganjil keberapa? 21, 23, 25, ya, 27, 29. Nah, kita harus berlomba-lomba untuk mencarinya. Karena apa? Nuzulul Quran itu kalau kita dapat ya itu lebih baik dari 1000 bulan ya. Dan Allah akan mengampuni segala dosanya ketika orang tersebut mendapatkan nuzulul Quran. Jadi kita harus tetap mencari nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Di sini diterangkan lagi ya. Surat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu apa, Pak? Ya, ini ayat yang pertama adalah Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Nabi Muhammad diberi wahyu pertama di Jabal Nur. Jabal Nur itu tempatnya di Gua Hiro ya. Gua Hiro tempat Nabi Muhammad di situ bersembunyi dari kafir Quraisy ya, juga bersemedi di situ ya, mendekatkan diri pada Allah. Lah, terus pertanyaan lagi, kenapa Al-Quran sekarang surat yang pertama kita buka adalah surat Al-Fatihah? Katanya yang pertama turun itu Iqra. Jadi proses turunnya Al-Quran itu ya yang pertama adalah dari Lauhil Mahfuz ya. Lauhil Mahfuz itu di langit yang atas sendiri ya, dari Allah itu Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu Al-Quran sudah utuh seperti yang sekarang ini ya. Jadi yang pertama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Nah terus turun lagi itu di Baitul Izza ya. Baitul Izza ini cuma stasiun transmisi Al-Quran, jadi hanya sementara, bersinggah sementara, dan turun lagi ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah jadi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ini Al-Quran itu turunnya kacau balau ya, berkacau balau. Jadi tidak Al-Fatihah itu tidak ya Iqra ya. Yang kedua adalah ya ayyuhal mudassir ya. Yang ketiga tabat yada dan seterusnya. Nah, dulu Al-Quran ini ditulis di mana, Pak? Ya. Jadi dulu itu tidak ada kertas. Jadi tidak ada kertas yang kayak sekarang, ada HVS, ada apa? Sinar dunia itu dulu tidak ada. Terus ditaruh di mana, Pak? Ya. Jadi dulu Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, di tulang unta dan batu. Ya, itu. Lah, setelah wafat Nabi Muhammad ini wafat, ada gejolak-gejolak baru. Ya, yang salah satunya adalah ada nabi palsu yang kita kenal dengan Muzailama al-Kadzab ya, sampai Al-Quran ini ya diganti, suratnya diganti
ya, diganti. Terus tahu Al-Quran itu diganti-ganti sama nabi palsu ini didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pembela Islam, ya, khalifah yang pertama. Itu Abu Bakar As-Siddiq menyuruh bala tentaranya untuk perang melawan Musailamah Al-Kadzab. Nah, dalam peperangan ini 70.000 tentaranya Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, tentaranya Islam ini, itu gugur di medan perang. Nah, setelah tahu tentara ini gugur, itu didengar oleh Umar bin Khattab, ya, karena dulu kalau tentara dulu itu semuanya penghafal Al-Quran. Lah, Umar bin Khattab ini takut Al-Quran ini hilang karena semakin menipisnya orang yang penghafal Al-Quran. Lah, setelah tahu penghafal Quran itu mulai menipis, terus Umar bin Khattab ini bertemu dengan Abu Bakar dan merembukkan, ya, kerembukno bagaimana kalau Al-Quran ini dibukukan. Dan apa jawaban dari Abu Bakar? Langsung Abu Bakar menolaknya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad dulu tidak pernah menyuruh untuk membukukan Al-Quran. Nah, terus dia pulang, Abu Bakar juga memikirkan, ya, benar juga apa yang dikatakan Umar bin Khattab, kalau tidak Al-Quran ini tidak dibukukan nanti akan hilang. Nah, dari keyakinannya Abu Bakar ini langsung bertemu lagi ke Umar bin Khattab dan merembukan bagaimana menyusun Al-Quran ini, membukukan ini. Dan di dalam membukukan Al-Quran ini ada tim, ya, timnya ini terdiri dari Ubay bin Ka'am dan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini pada dulunya itu umur 22 tahun. Nah, Zaid bin Sabit ini adalah penerjemah, translate dari bahasa-bahasanya itu. Jadi yang dulu menulis Al-Quran yang pertama kali ini adalah Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit ini sangat hebat, ya, karena dulu dia itu belajar bahasa cuma dua bulan sudah bisa. Ya, kita sendiri belajar bahasa Inggris mulai MI sampai SMK tapi masih belum bisa. Ya, ini kenapa ini? Ya, itulah hebatnya Zaid bin Sabit. Pada umur 22 tahun sudah menjadi sahabat Nabi dan warasatul anbiya gitu. Nah, itu sedikit cerita dari sejarah Al-Quran, ya, sampai dibukukan sampai sekarang ini, yaitu, ya, itu yang membukukan dulu adalah Khalifatul Anbiya, ya, Abu Bakar Siddiq, ya, terus Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, yaitu yang membukukan Al-Quran sampai sekarang ini. Nah, terus apa yang kita ambil dari nuzulul Quran ini, ya, apa esensi yang kita bisa ambil dari nuzulul Quran ini? Nah, kita lihat ayat yang ketiga tadi yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ani hudal linnas. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran ini bukan untuk dibaca saja, tapi sebagai pedoman hidup manusia, ya. Jadi mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, itu semuanya adalah pedoman bagi manusia. Nah, apa sih yang tidak ada di Al-Quran? Jadi kita mulai lahir itu sudah dijelaskan bagaimana yang baik, ya, suruh adzan, ya, kalau sudah anak lahir, ya, dan sebagaimana sampai kita menikah, sampai kita bekerja yang baik bagaimana, sampai kita mati, ya,
di Al-Quran sudah ada semuanya ya. Jadi kita wajib mempelajari Al-Quran, yaitu pentingnya orang mengaji ya, belajar Al-Quran ya, tholabul ilmi itu sama ya, kita harus mempelajari tafsirannya Al-Quran ya, biar kita tahu bagaimana jalan hidup yang benar ya. Ada hadis ya yang menerangkan Al-Quran ini ya, Al-Quran. Jadi pentingnya tholabul ilmi ya. Yang pertama, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi semua umat Islam. Yang kedua, tholabul ilmi minal lahdi ilal lahdi. Ya, jadi mencari ilmu itu dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada alasan ya bagi manusia wis aku mariki lulus, jadi aku wis nggak akan mencari ilmu lagi. Itu salah ya, itu salah. Jadi kita meskipun bekerja ya kita harus tetap ya pelajari Al-Quran itu harus tetap ya gitu ya. Al-Quran ini penunjuk ya, penunjuk jalan kita menuju jalan yang benar. Makna kita harus mengaji itu ya, kita harus punya guru ya. Jadi guru itu adalah silsilah kita, biar kita nanti ketika di akhirat punya silsilah ya, punya silsilah. Jadi aku dulu pernah mengaji ke bapak ini ya, bapak ini nanti berlanjut ke atasnya, ke gurunya sampai Nabi Muhammad. Kalau kita sambung ya nanti kita akan ditolong ya. Ya jadi gitu. Jadi itu ulasan dari sedikit nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Ya. Terus ini lagi ada hadis di kitab Mukhtarul Hadis ini. Jadi siapa sih orang yang mulia di sisi Allah itu? Ya ini dijelaskan. Siapa orang yang mulia di sisi Allah? Man ta'alamal Quran. Yang pertama ada man ta'alamal Quran. Apa man ta'alamal Quran? Itu orang yang belajar ilmu. Nah, orang yang belajar ilmu, orang yang menuntut ilmu. Yang kedua apa? Adalah wa'al lamama. Wa'al lamama itu apa? Orang yang menuntun ilmu. Yang menuntun ilmu siapa ya? Guru. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang yang mulia menurut Allah harus memiliki kriteria dua ini. Yang pertama adalah penuntut ilmu dan yang kedua penuntun ilmu ya. Jadi orang yang mencari ilmu dan guru itu bahasanya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, pesan saya untuk kalian semua. Jadi Ramadan ini jangan sampai disia-siakan ya. Yang sudah beribadah sepenuhnya ya harus dilanjut, meskipun nanti kita sudah tidak ada bulan Ramadan, Syawal, ya kita harus tetap mempunyai istiqomah itu ya. Jadi yang tadarus Al-Quran juga tetap ya. Terus yang lain-lainnya pokok yang ibadah di bulan suci Ramadan ini jangan sampai terhenti, harus tetap berlanjut istiqomah ya. Karena apa? Orang istiqomah itu nantinya kalau orang itu sabar ya, tekun dalam istiqomahnya tersebut, nanti orang itu akan mendapat hadiah ya. Hadiah itu adalah nanti berbuah ya, akan berbuah suatu hari nanti ya. Itu akan apa yang kita hajatkan nanti itu akan tercapai kalau orang yang punya istiqomah ya. Ya enggak apa-apa
Kalau baca Al-Qur'annya sekarang cuma 1 makra, ya wis kita tetapkan sampai nanti meskipun tidak Ramadan tetap membaca Al-Qur'an ya. Allah itu suka orang yang mempunyai istiqomah ya. Jadi harus melanggengkan istiqomah, dan mohon jaga baik-baik di rumah ya. Tetap sambungkan tawasul kepada guru-guru kalian semuanya agar nanti ilmu kalian bisa bermanfaat ya. Dipelajari, jaga baik-baik di rumah, jaga kesehatan ya. Semoga kita sampai terakhir diberi kekuatan, diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa ini ya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.